Ya, kita lanjutkan perbincangan kami Pak Hasibullah. Itu Ya. tadi kita sama-sama sudah melihat begitu parahnya kondisi di Gaza, Palestina. Krisis kelaparan, krisis kemanusiaan yang diderita oleh warga Gaza. Lantas apa sebenarnya yang menjadi solusi agar semua penderitaan ini bisa terhenti? Ya, saya rasa memang kita harus kembali kepada komitmen dan nilai-nilai universal yang kita ingin wujudkan dalam kehidupan sekarang itu, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, bahwa kemanusiaan harus dihargai, dan PBB dalam hal ini sebagai organisasi dunia itu betul-betul dipertaruhkan eksistensi nilainya. Karena kalau sampai ini tidak bisa dihentikan, maka bagi saya segala macam sistem yang berlaku di PBB itu mengalami kegagalan dan tidak bisa mendapatkan pengakuan lagi secara eksistensi gitu. Karena tadi penderitaannya udah terlalu besar. Bayangkan orang seperti ini berapa kali ngungsi mereka dari satu titik ke titik yang lain, dan PBB sebenarnya udah punya upaya kuat sekali. Misalkan yang terbaru melalui investigasi independen mengatakan yang terjadi di Gaza adalah sebuah genosida. Itu clear. Tapi kan lagi-lagi ini tidak mempunyai kemampuan yang mengikat karena bukan disuarakan oleh Dewan Keamanan PBB, terutama anggota tetapnya. Nah, oleh karena itu kembali kepada filosofi veto tadi. Jadi ini harus betul-betul menjadi kajian. Veto jangan sampai menjadi justru menjadi alat untuk menghadang kemuliaan kolektif. Justru veto itu harus menjadi upaya untuk menghadang kejahatan. Kalau dalam bahasa hukumnya mungkin di sini ya, kejahatan berjamaah, kejahatan bersama gitu. Nah, dihadang oleh veto. Yang terjadi sekarang kan bukan, justru kemuliaan kolektif itu diruntuhkan oleh satu veto. Nah, ini yang menurut saya tidak bisa diterima dan tidak bisa dipertahankan. Karena kalau terus begini, maka orang akan memandang minor terhadap eksistensi PBB. Karena ternyata minimalnya PBB dianggap bias. Ini hanya bicara tentang kemanusiaan kalau tentang dirinya dan kelompoknya. Begitu tentang kelompok lain, dia tidak punya semangat untuk bicara kemanusiaan. Dan kalau kita bicara dalam konteks itu, maka lagi-lagi legitimasi moral dan nilai di balik PBB itu akan runtuh. Karena sekali lagi ternyata PBB tidak menjadi naungan bagi seluruh bangsa, bagi seluruh masyarakat. Dia hanya menjadi alat bagi kepentingan negara-negara, terutama yang tadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto tadi. Iya, Prof. Makarim, ini artinya PBB juga sedang dipertahankan ataupun dipertanyakan ini bagaimana kredibilitasnya dia dalam posisi Palestina ini, Prof. Bagaimana tanggapannya? Memang ya, kalau kita lihat ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum tahun 80-an ya, itu mempunyai peranan besar dalam memecahkan masalah-masalah perdamaian dan keamanan internasional. Kan kalau kita lihat ayat 1 dari piagam PBB dan ayat 2-nya itu kan bahwa mereka itu bertugas untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Apa yang terjadi di Palestina, ya, apa yang terjadi di Myanmar, itu kan semua perdamaian dan keamanan yang tidak terabaikan, jadi tidak diperhatikan oleh PBB. Ya, nah ini kita menyatakan bahwa ternyata sekarang ini apa yang dibentuk disusun pada tahun 1945 mengenai Dewan Kawan PBB itu perlu ada penyesuaian-penyesuaian, disesuaikan dengan situasi sekarang yang geopolitik yang berubah. Ya, geoekonomik yang berubah, ya, sehingga keputusan-keputusannya itu punya legitimasi gitu, punya ada keterikatan daripada negara-negara lain terhadap keputusan-keputusan mereka. Sekarang ini itu kelihatannya bahwa apa-apa yang disampaikan oleh anggota-anggota Dewan Kawan PBB itu tidak menggambarkan representasi daripada keinginan dan aspirasi masyarakat internasional, tapi merupakan aspirasi daripada sekelompok negara atau 1-2 negara saja dengan mengabaikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang besar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sampai di mana bangsa atau masyarakat internasional itu membiarkan ya prinsip-prinsip, norma-norma, kaidah-kaidah universal itu diabaikan oleh negara-negara yang kuat ini. Ya, karena begitu sekali kita membiarkan hal ini terjadi, maka yang akan terjadi bukan lagi politik global yang demokratis, tapi yang ada adalah politik global yang sangat politis, yang menggunakan kekuatan menjadi alat untuk menentukannya itu. Nah, sekarang adalah
waktu yang tepat buat kita untuk bagaimana mengembalikan lagi Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi organisasi yang demokratis, yang mengindahkan dan menghormati nilai-nilai dan norma-norma internasional yang adil, beradab, ya, dan juga menghormati hak asasi manusia. Ya, dengan demikian kita bisa menghadapi suatu kebersamaan, menghadapi konflik-konflik yang mungkin terjadi. Ya, karena apa? Karena ada ikatan kebersamaan dalam menentukan apa-apa yang boleh dilakukan dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalau sekarang kita itu jelas-jelas ya benari hukum internasional, mengenai hukum humanitar internasional, dan juga mengenai ketentuan-ketentuan hukum HAM berat yang terjadi, itu semua menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu bertentangan dengan ketentuan hukum. Betul. Ya, nah sekarang ini apakah ini kita biarkan aja terus begini, atau kita ingin kembalikan lagi kepada kehidupan internasional baru yang penuh hormat pada ketentuan-ketentuan internasional, juga saling menghargai bagaimana nasib daripada bangsa-bangsa yang akan menjadi korban daripada pelanggaran-pelanggaran tadi. Baik, Pak Oleh, apakah menurut Anda suara yang lantang yang diberikan oleh Presiden mewakili Indonesia ketika mendukung Palestina ini akan berpengaruh kepada politik internasional, Pak Oleh? Kita tidak bisa memproyeksikan pengaruh atau tidak pengaruh, tetapi kita memiliki semangat yang sangat kuat bahwa saja Indonesia dengan politik bebas aktifnya saya rasa akan diterima oleh semua negara. Dan tentunya bagi Indonesia yang akan disampaikan oleh Pak Presiden, kemerdekaan Palestina merupakan harga mati. Nah, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Prof tadi, bagaimana nilai-nilai kemanusiaan ini wujud di berbagai dunia, bagaimana manusia di belahan dunia ini untuk hak hidup tanpa ada penindasan. Rasa-rasanya saya menegaskan kembali bagaimana agar independensi PBB ini betul-betul mana PBB ini kuat. Maka mungkin ya saya menyampaikan melalui TV One, reformasi PBB ini menjadi sebuah hal yang sangat urgent dan yang sangat penting sekali. Bagaimana ke depan PBB dipimpin oleh orang yang kuat, yang tidak berpihak kepada si A, si B. Baik. Dan tentunya setelah kami ketahui bahwasanya Amerika ini penyumbang tentang keuangan operasional PBB terbesar. Nah, ini juga sangat menyulitkan. Nah, oleh sebab itu barangkali pertemuan PBB yang akan datang ini 2 hari lagi, mudah-mudahan menemukan sebuah formula bagaimana reformasi PBB yang hari ini menurut informasi sudah didengung-dengungkan, maka pembiayaan operasional PBB juga bisa ditanggung renteng secara bersama-sama, sehingga marwah dan independen PBB juga bisa hadir bagi seluruh warga belahan dunia. Tidak lagi ada veto-veto yang merugikan kepada salah satu pihak ataupun salah satu negara. Intinya bahwa suaranya keras Pak Presiden sebagai aspirasi warga Indonesia, saya rasa akan berdampak luas, terutama bagi negara-negara yang menolak terhadap kemerdekaan Palestina. Baik, terima kasih Pak Oleh, terima kasih Pak Hasibullah, terima kasih juga Prof Makarim waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita harapkan agar ada solusi terbaiknya khususnya untuk Gaza Palestina.